Coba bayangin. Dunia dikuasai malaikat, bubrah. Nggak mungkin ada mobil. Nah, malaikat gak butuh mobil. Nggak mungkin ada warung. Malaikat gak butuh makan. Nah, kayak apa sepinya dunia? Makanya ya manusia itu rada beling-beling titik tapi kan bervariasi gitu ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmat ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus para pemirsa rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis yang ke-8. Ya, hadis yang ke-8 ini kita lanjutkan. Ini maka betapa dahsyatnya sebenarnya Jumat itu. Ini akan diulas agak detail di sini. Kama kaya dene barang kala kang dawuh sapa Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ini Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala lan nalikane dawuh sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat. Ini saat temene ingsun iku jailun zat kang dadekaken fil ardi ing bumi khalifatan ing khalifah. Malaikat, aku ndadekke menungso itu nanti khalifah di bumi. Maka para manusia itu nanti yang berkuasa di bumi. Karena demikian malaikat protes. Qalu, mongko dawuh para malaikat, mongko matur sapa malaikat. Ataj'alu napa to ndadosaken panjenengan fiha ing dalem ardun sapa man wong yufsidu kang rusakaken, kang agawe rusak sapa man fiha ing dalem ardun. Wa yasfiku lan ngilekaken sapa man ad-dimaa ing pira-pira getih. Lah tenapa Gusti jenengan kok ndadekke malaikat, ndadekke menungso itu khalifah? Wong menungso niku gaweane tukang rusak donya. Menungso itu gaweane mengalirkan darah, itu menungso. Malaikat gak mikir. Lalek donya niki dikuasai malaikat, selesai Pak. Wong malaikat itu ndak punya nafsu. Dikongkon sujud ya sujud, mulai diciptakan sampai dia dibinasakan. Lah terus ndak ada variasi no.
ndak ono wong nakal, ndak ono polisi, ndak ada apa, semuanya ngibadah ngene Gusti Allah, ya selesai. Maka Allah dawuh, wa nahnu utawi kita iku nusabbihu, nyucikaken sapa kita bihamdika kelawan muji panjenengan, wa nuqaddisu lan tegese nyucikaken sapa kita laka maring panjenengan. Lah kita niku lek sing diutus di bumi, kita niku lah ahli ibadah ya Allah. Ibadah tok, ndak pernah maksiat, ndak pernah apa. Itu malaikat protesnya semacam itu. Kita terjemah begini. Sebagaimana Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat, itu bumi itu masih kosong. Aku maring ini, saya setelah ini akan menciptakan makhluk yang aku jadikan khalifah di bumi. Malaikat berkata protes. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang, manusia itu, justru akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Padahal kami ya Allah, malaikat itu ya pengen jadi khalifah di bumi. Padahal kami itu senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kita niku lek dikongkon sujud tok selamanya. Dikongkon maca tasbih selamanya. Dikongkon poso selamanya. Malaikat ndak punya nafsu. Ora mangan, ora ngombe, ora duwe nafsu, ndak pengen apa-apa. Coba bayangin, dunia dikuasai malaikat, bubrah. Ndak mungkin ada mobil. Nah, malaikat gak butuh mobil. Ndak mungkin ada warung. Malaikat gak butuh makan. Nah, kayak apa sepinya dunia? Makanya ya manusia itu rada beling-beling titik, tapi kan bervariasi gitu ya. Ya perpaduan antara punya nafsu dan punya akal. Malaikat hanya punya akal saja, tidak punya nafsu sama sekali. Maka Allah ya faghadaba, mongko marah sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase malaikat. Wa qala lan dawuh sapa Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni satemene ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun ma ing barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh. Al-Baqarah 30. Allah dawuh, kamu iku apa sih? Kamu lak gak ngerti toh? Saya yang lebih tahu. Dunia niku lek sampeyan dikuasai malaikat selesai, ndak ada apa-apa gitu loh. Makanya tahu. Karena Allah ghadab semacam itu, malaikat wedi. Fa khafat mongko wedi sapa al malaikatu malaikat. Wa tafulan padha tawaf sapa malaikat haulal arsy ing dalem kiwa tengene aras. Sab amarratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Fatajawaza mongko nyepura sapa Allah anhum saking malaikat. Ibu bapak, kita sering diterangkan bahwasanya mayoritas haji itu mengikuti ajarannya atau sesuatu mengingat sejarahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebenarnya banyak yang jauh. Seperti halnya ini nanti, Ka'bah itu Nabi Ibrahim tidak bikin Ka'bah. Merenovasi Ka'bah, iya, Ka'bah sudah dibikin sejak dulu. Mari kita ngaji terus. Tawaf itu sebelum Ka'bah jadi, malaikat tawaf di aras. Sehingga tawaf kita sekarang itu mengikuti tawafnya para malaikat. Nah, itu malaikat. Kita terjemah ya. Maka Allah menyalahkan mereka dan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kon niku gak ngerti. Lek malaikat saman tak turun ning donya ora dadi donya itu. Sama niku dikongkon nyabut nyawa, isone nyabut nyawa tok. Saman dikongkon menanya mayit di kuburan, ya itu tok keahlianmu, yang lain tidak bisa. Dan dunia itu tidak seperti itu cara penanganannya. Ya ini yang saya ciptakan. Karena dawai Allah itu malaikat takut semua.
Karena sangke takutnya, para malaikat itu mengitari aras sebanyak 7 kali. Lah itulah yang nanti kita sebut dengan tawaf. Maka Allah mengampuni para malaikat setelah mengitari aras selama 3 kali. Selama 7 kali, mohon maaf. Fa amara mongko perintahum ing para malaikat sapa Allahu Gusti Allah ayyabnu yen to bangun sapa malaikat baitan ing omah ala wajhil ardi ing atase wajahi bumi. Makanya Ka'bah itu lek diteliti pas di tengahnya bumi. Hatta lau adnaba sehingga lamun dosa sapa auladu Adam anak turune Nabi Adam fayatufuna mongko padha tawaf sapa auladu Adam haulal baiti ing dalem kiwa tengene Baitullah sab'amarratin kelawan pitu pira-pira ambalan fayatazawazu mongko ngapura sapa Allah anhum saking auladu Adam kama tazawaja kaya oleh nyepura sapa Allah anil malaikati saking malaikat. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk membangun bait, membangun rumah di muka bumi. Sehingga andai kata anak-anaknya Nabi Adam berdosa, kemudian mereka bertawaf di sekitar bait atau Baitullah atau rumah 7 kali, maka mereka akan dimaafkan sebagaimana malaikat dimaafkan. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut hadis ini berarti Ka'bah itu diciptakan sebelum semua manusia itu ada. Nabi Adam belum diciptakan. Jadi masih belum ada apa-apa. Sudah diciptakanlah Ka'bah, Bait al-Bait. Lah, kisah yang masyhur bahwasanya Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, itu penjelasan hadis ini bukan membangun, tapi Nabiullah Ibrahim itu adalah merenovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu di dalam kisahnya kala itu terkena banjirnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu kan terkenal ada banjir yang maha dahsyat. Salah satunya adalah merobohkan Ka'bah yang dibangun para malaikat. Berarti Nabi Ibrahim itu tidak membangun sejak awal, tetapi merenovasi. Makanya awwala baitin wudi'a, yang pertama kali ada bangunan di muka bumi adalah Ka'bah. Nah, ini. Jadi kisahnya di sini kalau kita kaji bersama. Summa nazalu mongko padha mudhun sapa malaikat fabanu mongko padha bangun sapa malaikat alal ardi ing ngatasi bumi al Ka'bah ing Ka'bah. Summa rafa'a mongko nuli ngunggahaken ha ing Ka'bah sapa Allahu taala Allah taala waktu tufani ing dalem waktu enek topan ilas samai maring langit ar-rabiati kang nomor 4 wa khalaqalan dadekaken sapa Allahu taala Allah taala manaratun ing menara fi janibil baiti ing dalem kiwa tengene Baitullah yakni ngersakaken al-Ka'bah ing Ka'bah. Kemudian para malaikat turun dan membangun Ka'bah di muka bumi. Lalu Allah mengangkat Ka'bah ke langit keempat saat bencana taufan yang sangat dahsyat. Dan Allah menciptakan menara di sisi Baitullah atau Ka'bah tersebut. Jadi, lah ini kisahnya. Ada kisah yang kedua. Yang pertama tadi saya terangkan Ka'bah itu hancur tatkala terjadi banjirnya Nabi Nuh alaihi salam. Kisah yang lain mengatakan ada tufan yang sangat besar sehingga Ka'bah itu diangkat ke langit keempat. Tetapi diberi tanda menara oleh Allah yang tembus ke langit
keempat. Sehingga waktu Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah itu tepat di mana Ka'bah itu pernah dibangun para malaikat. Itu janjinya Allah. Apabila orang atau anak Adam berdosa kemudian bertawaf di situ, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa samma mongko nuli ngarani sapa malaikat ing bait al baital ma'mura ing baitul ma'mur. Para malaikat mengatakan baitul ma'mur. Kita lebih mengenal Ka'bah, sama itu hanya nama. Watulul manaroti utawi dawane menarane Ka'bah ora ketok. Kita memang ndak. Iku khamsumi ati amin, perjalanan 500 tahun. Kemudian dinamakan Baitul Ma'mur. Allah memanjangkan menara hingga 500 tahun perjalanan. Jadi mohon maaf, ini juga kalau kita perhatikan ini Ibu Bapak, coba kalau kita belajar fisika, belajar apa, itu kan begini. Jarak matahari dengan bulan itu berapa? Sekian ribu perjalanan cahaya, kan begitu. Loh itu jadi ya nyontoh, sama. Sejak dulu seperti ini. Berapa panjangnya menara Ka'bah itu antara Ka'bah sampai langit kan? Itu kira-kira 500.000 tahun perjalanan cahaya. Sudah dari dulu. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim binal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.